A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Oke, tak usah berlama-lama. Kali ini Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Gadis yang Dibakar Hidup-Hidup. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sementara di tempat lain, Handoko menghempaskan bobot tubuhnya ke kasur setelah lelah bercinta dengan sang istri. Ia terlentang tanpa selai pun benang menutupi tubuhnya. Sementara Jenny, istrinya, tengah membersihkan diri di kamar mandi. Peluh yang membasahi seluruh tubuhnya itu terasa dingin kembali, menyerap masuk ke dalam pori-pori kulit. Wajahnya tersenyum puas, karena hasratnya sebagai seorang pria dewasa tersalurkan secara halal. Tak perlu dia ke diskotik, menyewa perempuan-perempuan seksi, seperti apa yang sering ia lakukan selama ini. Dengan sisa tenaga yang ada, setelah bertempur habis-habisan, Handoko mencoba bangkit menyusul sang istri di kamar mandi. "Yang, sudah belum?" tanyanya dari luar. Hanya terdengar deheman dari kamar mandi yang berada di bagian sisi kiri ranjang. "Aku masuk ya," ucap Handoko. Langsung saja Handoko menerobos masuk. Ia mendapati istrinya berdiri, memainkan sabun sambil menikmati guyuran air dari shower. Melihat Cihan, semangat Handoko kembali bangkit. Dia mengajak istrinya itu untuk melayaninya lagi di sana. Setelah merasa lelah dan mandi besar lagi, Handoko keluar dengan senyum sumringah. Handoko segera berganti pakaian. Tak lama kemudian, istrinya menyusul dari kamar mandi dengan tubuh berbalut handuk. "Mau kemana lagi?" tanya Jenny saat mendapati suaminya tengah sibuk berkaca memperhatikan wajah. "Sayang, aku mau keluar sebentar nyari makanan ya. Lapar soalnya," ucap Handoko sambil mengancingi jaket denimnya. "Jangan lama-lama." "Iya sayang, sebentar aja." Jenny mengangguk. Tak lupa kecupan hangat dari Handoko didaratkan ke bibir sang istri yang sedang membuka handuknya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Kebiasaan Handoko yang selalu ngemil itu tak bisa dihindarkan. Ia keluar sendirian dari rumah, mengendarai motor Kawasaki Ninja berwarna merah kesayangannya. Suara knalpot yang menggelegar membuat orang rumah yang terlelap tidur jadi tersentak bangun. Mana ia pedulikan hal itu. Segera ia tancap gas dengan kecepatan tinggi. Handoko dan angin malam itu sudah akrab. Biasanya ia akan pulang sampai larut malam, bahkan dini hari. Kerjaannya hanya balapan liar dan terkadang ke bar-bar menjual barang haram. Sekarang ia harus mengurangi kebiasaan itu karena selalu mendapat protes dari Jenny, istrinya. Akhirnya, Handoko berhenti di sebuah minimarket. Ia membeli jajanan lumayan banyak. Namanya juga pemakai. Kalau sedang tidak menggunakan barang haram, bawaannya lapar atau tidur saja seharian. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, gegas ia keluar sambil menenteng seplastik jajanan. Tapi di luar tiba-tiba saja hujan turun. Dengan terpaksa, ia berhenti menunggu hujan sedikit mereda. Sudah lewat setengah jam. Perlahan hujan mereda, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Suasana di jalan lintas itu juga terlihat tak banyak kendaraan. Beberapa ruko yang berjajar di seberang sana juga telah tutup. Handoko naik ke motornya, tak lupa mengenakan helm menutupi kepalanya. Ia langsung tancap gas.
Di tengah perjalanan, mendadak hujan turun lebih deras lagi. Dia menepi di sebuah warung yang telah tertutup. Kiri kanan di sekitar tak banyak rumah, karena di pinggiran jalanan tersebut hanya ditumbuhi pohon-pohon besar dan lebat. Lelaki itu memagut tubuhnya sendiri setelah bergidik kedinginan. Matanya mengedar ke sekitar yang memang sangat lengang. Hawa mencekam sangat terasa sekali di sana. Lampu di tiang jalan juga redup. Ponsel Handoko berdering. Dia langsung membuka pesan dari istrinya yang menanyakan keberadaannya saat ini. "Aku terjebak hujan, Yang," balasnya pada sang istri. Hanya ada 2 centang berwarna biru. Istrinya tak membalas lagi. Itu artinya dia paham betul keadaan suami saat ini. Beberapa menit kemudian, benda pipi yang masih dipegang berdering lagi. Ia mengira Jenny membalas chatnya. Ternyata ada nomor baru tanpa nama, mengirimnya via SMS. "Aku akan datang." Begitulah isi pesan tersebut. Handoko mengernyit dan menurunkan sudut bibirnya. Cuma orang salah kirim SMS saja mungkin pikirannya. "Handoko, tunggu aku di situ ya. Aku akan datang menjemputmu." Lagi-lagi SMS itu dikirim dari nomor yang sama. Mata Handoko membulat sempurna. Kemudian ia menggaruk keningnya. "Siapa?" balas Handoko. Tak ada jawaban. Pria itu duduk di bangku panjang sambil menanti hujannya mereda kembali. Saat mengusap-usap lengannya untuk menghangatkan, pandangan Handoko jadi teralih pada sosok di depannya. Tidak, di seberang sana ada seorang gadis yang mengenakan mini dress berwarna merah. Celingukan hendak berlari menyeberang jalan. Handoko fokus melihat gadis cantik itu berlari menuju ke arahnya. Seketika Handoko langsung terkesima melihat kecantikan sang gadis dengan bibir tipis merah bak delima. "Maaf, boleh aku ikut menumpang berteduh di sini?" tanya gadis itu dengan nada lembut. Handoko salah tingkah. Dia mengusap belakang kepalanya berkali-kali. "Tentu saja." Handoko sedikit bergetar, memberi kesempatan untuk gadis itu duduk di sebelahnya. "Dari mana?" tanya Handoko yang terus memandangi gadis tersebut. "Baru pulang kerja, Mas. Saya menunggu jemputan kakak dari tadi. Tapi kok dia belum nongol ya?" ucap gadis itu yang terus celingukan ke seberang sana. "Mungkin karena hujan. Sabar aja dulu." Handoko tak merasa curiga sama sekali dengan kehadiran gadis itu. Yang hanya membalas mengangguk tanpa menoleh sedikit pun pada Handoko yang jakunya turun naik. Melihat rok si gadis sedikit tersingkap, cuaca yang begitu mendukung kembali membangkitkan gairahnya lagi. Andai ia bisa menjamah gadis itu lagi. "Nama kamu siapa?" tanya Handoko memberanikan diri. "Sinta," jawab gadis itu singkat. Sinta semula menggerakkan tubuhnya karena merasa kedinginan. Bibir mungilnya itu bergetar. Handoko sok jantan itu membuka jaketnya. Ia bangkit dan tanpa permisi langsung memakaikan jaket itu ke sang gadis. Tanpa menolak, dada Sinta naik turun karena ia malu. Handoko semakin mendekat saat Sinta menaikkan wajahnya sejajar dengan Handoko yang juga terus menatapnya tanpa berkedip. Wajah Handoko terus mendekat dan sedikit turun hingga menyentuh bibir Sinta yang terasa dingin sedingin salju. Keduanya mulai merasa saling membutuhkan. Handoko yang baru saja mengenal gadis itu berani menunjukkan sisi liarnya sebagai seorang lelaki. Bahkan Sinta pun tak menolak ketika tubuhnya direnggut
oleh orang yang baru ia kenal. Ia tampak memasrahkan tiap jengkal kulitnya dijamah oleh Handoko. Tak peduli dengan kekhawatiran sang istri yang terus menunggunya di rumah, Handoko malah menikmati hasratnya dengan gadis lain. Dengan napas yang tak beraturan, Handoko membaringkan tubuh gadis itu ke bangku panjang. Ia bersiap membuka kancing celana jeansnya. Sinta, gadis itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seperti orang kerasukan. Handoko yang bersiap menindih gadis itu jadi merasa aneh. Aroma daging panggang tercium sangat kuat dari tubuh gadis yang sudah setengah telanjang itu. Handoko mengurungkan niatnya. Ia mundur beberapa langkah setelah melihat kulit gadis yang ia jamah tadi mengelupas hingga tampak hitam dan memerah, seperti daging yang baru saja dipanggang. Handoko yang tadinya sangat senang mendadak ketakutan. Matanya membulat saat gadis itu bangkit dalam keadaan mengerikan. "Ingat aku, Bang." Suara itu parau dan berat. Bibir Handoko seperti terkunci. Ia tak bisa berkata-kata selain meneguk saliva. "Mari kita lanjut lagi permainan kita. Kan kupuaskan dirimu," ucapnya lagi. Siapa kamu?" ucap Handoko terbata-bata. "Aku Sulastri, gadis yang kamu nodai bersama temanmu itu dan dibakar hidup-hidup oleh kalian semua," jawabnya dengan lantang yang disertai tangisan yang memilukan, membuat bulu kuduk merinding. Handoko berlari ke motornya yang terparkir di depan warung. Di tengah hujan deras itu, ia ingin melarikan diri secepatnya. "Kemana, Bang? Ayo lanjut lagi," ucap Lastri menyeringai. Handoko fokus memutar kunci motornya. Ia mengengkol motornya berkali-kali. Sayang, kali ini motor kesayangannya itu tak bisa diajak kompromi. Lengkingan suara Lastri membuat Handoko sejenak menghentikan aksinya. Lelaki itu menggigil ketakutan saat Lastri sudah duduk di jok belakang. Tangannya melingkar di perut Handoko. Kuku-kuku panjang itu menggelitik titik sensitif dari perut Handoko. Bukannya geli karena senang, tapi Handoko malah semakin merinding. Tubuh Handoko bergetar kala kuku Lastri menjalari dadanya hingga berhenti tepat di bagian dada sebelah kiri. "Mau aku tusuk?" bisik Lastri di telinga Handoko yang mematung ketakutan. Tak ada deru napas di sana, hanya bau daging panggang yang menguar. Tak sadar bulir bening lolos dari kedua sudut mata Handoko. Kali ini ia tak bisa berkutik sama sekali. Barulah ia sadar akan ucapan almarhum Yuda dan Tian waktu itu, bahwa benar arwah Lastri membuat kematian Baskoro. Sekarang gilirannya. Apa yang harus ia lakukan? "Maafkan aku," ucap Handoko lirih. "Tidak, aku tidak akan mengampuni kalian semuanya." Handoko memicingkan mata. Dia mencoba turun dari motornya dan cap. Lastri cekikikan saat menusuk dada sebelah kiri Handoko dengan ujung kukunya yang tajam. Handoko mulai meringis kesakitan, terlebih melihat darah yang mengucur deras saat kuku itu lepas dari dadanya. "Ah!" Handoko memakik di tengah suara gemuruh dan gemercik hujan deras. Lastri meloncat kegirangan. Ia memutar badan dan mengikik, menyeramkan. Handoko dengan susah payah turun dari motor. Dia berjalan ke tepi jalan, mencari bantuan.
Entah kebetulan atau tidak, suasana di jalan memang sangat sunyi. Tak ada satupun kendaraan yang lewat. Sakit yang teramat sangat membuat tenaganya terkuras habis. Lastri dengan sorot mata tajam penuh dendam menyeret tubuh Handoko dengan mudah ke dekat sebuah tiang di sisi kiri warung. Spanduk kain yang terbentang di depan warung itu terlepas dengan sendirinya. Spanduk kain yang terbentang di depan warung itu terlepas dengan sendirinya, kemudian menjerat leher Handoko. Ah, ah, ah. Handoko kepayahan bernapas saat kain yang sudah melilit lehernya itu disentak oleh Lastri dan digantung ke atas tiang penyangga atap warung. Tangan Handoko melambai seiring napas yang kian tertahan di tenggorokan. Lastri mendapatkan sebilah pisau dari dalam warung. Dia melucuti celana jeans milik Handoko hingga tanpa kemaluan pria itu di hadapannya. Handoko menangis. Air hidupnya sudah di ujung. Segala penyesalan menyelinap di relung hati. Kata maaf pun seakan tak ada arti. Lastri menancapkan pisau ke bagian atas, lalu mengoreknya dengan mata pisau yang sangat tajam. Barulah ia menurunkan pisau itu hingga kemaluan Handoko terbelah dua. Tak terbayang sakit yang dirasakan Handoko. Tubuhnya mengecang hebat. Wajahnya pucat pasi hingga tak terlihat lagi gerakan di tubuhnya selain tubuhnya yang menggantung itu mengayun. Lastri segera meninggalkan warung itu. Dia menghilang tanpa jejak, sekaligus meninggalkan Handoko yang sudah meregang nyawa di sana. Mayat siapa itu? Kenapa dia bunuh diri di sini? Sepertinya bukan bunuh diri. Lihat itu, kemaluannya sampai terbelah. Begitulah celetukan beberapa orang yang mengerumuni warung tempat Handoko ditemukan gantung diri. Kondisinya sangat mengenaskan, dengan mata melotot dan lidah terjulur sedikit. Pemilik warung yang awalnya menemukan segera berteriak minta tolong ketika baru datang ke warung miliknya tersebut. Sekarang tinggal menunggu polisi datang untuk menurunkan jasad korban karena warga tidak berani bertindak sendirian. Beberapa menit kemudian, polisi tiba di TKP. Mereka menurunkan jenazah Handoko dan diletakkan di dalam kantong mayat. Ada salah satu petugas yang mencari identitas korban, yakni dompet dan ponsel. Hanya ada satu barang bukti di bawah kaki korban. Ya, sebilah pisau milik empunya warung bernoda darah. Jenazah segera dibawa ke rumah sakit dan polisi menghubungi pihak keluarganya. Motor dan semua barang milik Handoko diangkut dibawa ke kantor polisi. Sementara di tempat lain, Bu, Handoko apa belum nampak pulang juga? Tanya Jenny, istrinya Handoko saat baru bangun tidur dan menemui ibunya tengah menyiapkan sarapan di dapur. Lah, suami sendiri kok gak tahu? Ucap ibunya. Kemana dia ya? Gumam Jenny sedikit cemas. Padahal semalam Handoko mengatakan hanya izin buat beli cemilan saja. Hanya izin buat beli cemilan saja. Ia akan segera pulang setelah hujan mereda. Nyatanya, Handoko belum kembali juga sampai pagi hari. Setelah itu Jenny tak menanyakannya lagi karena ketiduran. Palingan ia nongkrong sama teman-temannya, sahut bapaknya Jenny dari ambang pintu. Kalau emang benar dugaan bapak, Jenny akan sangat kesal dengan Handoko. Pasalnya, ia sudah meminta sang suami untuk tidak menemui teman-temannya saat malam hari. Dikarenakan ia hanya ingin Handoko menjadi miliknya
seutuhnya. Coba telepon, saran ibunya. Jenny bergegas masuk ke kamar, mencari ponselnya yang terletak di atas nakas. Dia menghubungi Handoko, yang mana nomor Handoko tidak aktif sama sekali. "Kamu kemana sih, Han?" gumam Jenny, makin khawatir. "Lihat saja, aku tidak mau bicara lagi denganmu," ucap Jenny sambil terhenyak duduk di tepi ranjang. "Jenny!" Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Jenny langsung melompat kaget dan keluar. Bapaknya berdiri di ruang keluarga dengan telepon genggam masih menempel di telinga. "Kenapa, Pak?" sahut Jenny bersamaan dengan ibunya yang ikut kaget setelah mendengar teriakan bapaknya. Handoko di rumah sakit. Dia ditemukan gantung diri di sebuah warung dekat Jalan Atmaja sana," ucap bapaknya sedikit tertahan. Jenny mundur beberapa langkah. Darahnya berdesir hebat. Sulit pikiran dan hatinya mencerna apa yang didengarnya saat ini. Ibunya berlari merangkul tubuh si anak yang syok. "Gak mungkin, Handoko gak mungkin gantung diri," pekik Jenny yang disertai tangis. "Pak, apa memang itu benar Handoko menantu kita?" tanya ibunya Jenny pada sang suami yang tengah menunduk diam setelah meletakkan kembali gagang telepon ke tempatnya semula. "Iya, Bu, di sana ada KTP, ponsel dan nomornya juga." "Gak mungkin, aku gak mau jadi janda, Bu. Handoko masih hidup. Aku yakin itu." Jenny histeris, tak terima dengan kabar duka itu. Ibu dan bapaknya tak bisa berbuat banyak selain menenangkan si anak sampai ia benar-benar siap untuk datang ke rumah sakit, memastikan bahwa benar itu adalah jasad Handoko. Singkat cerita, Jenny berteriak setelah melihat jasad Handoko di ruang mayat. Kemudian ia jatuh pingsan. "Handoko!" Tak lama, Kasim datang bersama istrinya melihat kondisi Handoko. Wanita parubaya bersama Kasim itu lemas melihat anak kesayangan mereka mati dalam keadaan mengenaskan. "Anakku!" teriak istrinya Kasim, menghambur memeluk jasad anaknya yang terbujur kaku. Semua keluarga berduka melihat Handoko. Tak lama kemudian 2 orang petugas medis dan dari kepolisian masuk. Mereka ingin meminta izin keluarga untuk melakukan otopsi terhadap jasad yang terbujur di depan mereka sana. Makin kuatlah tangisan sang ibu. Bukan tanpa alasan, kepolisian meminta hal itu dilakukan karena terdapat kejanggalan di tubuh korban. Kasim yang semula hanya diam, menangis dalam hati, memilih maju. Dia menyetujui bahwa jasad anaknya diotopsi demi mengungkap kebenaran atas kematian sang anak. Atas izin keluarga, dilakukan proses otopsi terhadap jasad korban sebagai bukti penguat dalam proses penyelidikan terkait penyebab pasti kematian Handoko. Hingga akhirnya terungkap dari hasil otopsi bahwa ternyata Handoko meninggal bukan karena gantung diri, namun dibunuh seseorang setelah sebelumnya mendapat tindakan kekerasan di bagian alat vitalnya. Keluarga pun membawa pulang jenazah Handoko untuk diurus layaknya seorang muslim yang meninggal dunia. Setelah pihak rumah sakit memberikan izin untuk membawa jenazah kembali ke rumah duka, Jenny yang tak kuat menahan kesedihan itu terus-terusan meracau tak jelas. Dia masih belum terima kenyataan yang ada di hadapannya. Semua bersedih, bahkan bertanya-tanya kenapa Handoko meninggal dengan cara mengenaskan
sama seperti kedua temannya yang lebih dulu mendahuluinya. Sementara polisi dibuat heran bukan main. Barang bukti berupa pisau bernoda darah itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Sangat mustahil rasanya. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.